wabarakatuh. Saya Zara Aulia Febrianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang orientasi nilai dan pertemuan antar budaya. Nah, ketika kita melakukan kontak dengan orang asing yang kebudayaannya berbeda dengan kita, tentunya seringkali kita akan mengalami gegar budaya ataupun culture shock. Nah, perbedaan budaya itu sendiri juga dapat kita temui ketika kita melakukan kerjasama dengan orang asing, melakukan belajar bersama dengan teman sebaya yang berasal dari negara yang berbeda, ataupun kelompok imigran. Nah, yang menjadi fokus pada perbedaan budaya itu sendiri adalah perbedaan nonverbal dan perbedaan bahasa. Tentunya orientasi nilai budaya pada setiap kebudayaan itu akan mempengaruhi pola pikir dan juga perilaku kita. Clarkhon dan Stroudbeck mengkonseptualisasikan orientasi nilai budaya itu sebagai sebuah prinsip yang kompleks tapi pasti yang akan mengantarkan kita kepada sebuah keteraturan dan mengantarkan kita kepada sebuah tindakan dan perilaku yang terus mengalir. Yang selanjutnya adalah orientasi nilai klasik. Nah, berdasar studi perbandingan berbagai budaya di seluruh dunia, pola nilai spesifik berbagai budaya itu telah diungkap oleh peneliti di berbagai bidang. Nah, analisis budaya ini bertujuan atau bertindak sebagai grid organisasi dalam memetakan variabilitas budaya, konsepsi diri, dan komunikasi. Lalu yang menjadi sorotan di sini adalah kemungkinan perbedaan dan kesamaan praktik antar kelompok budaya. Nah, di sini kita juga dapat lebih sadar lagi tentang perbedaan-perbedaan nilai yang dimana kita dapat lebih baik lagi dalam memahami orang yang berbeda latar budayanya dengan kita. Berikut ini adalah fungsi dari orientasi nilai budaya. Yang pertama adalah fungsi identitas. Nah, fungsi identitas itu sendiri adalah dimana kita dapat lebih mengetahui apakah diri kita itu cenderung individualis ataupun berdasarkan kelompok. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah identitas diri kita sendiri ataupun pengembangan moral kita. Yang kedua adalah fungsi solidaritas, di mana identitas sosial dan pribadi kita dibentuk dan diperkuat oleh interaksi yang sering dan intens. Selain itu, nilai budaya juga membuka jalan bagi kesolidaritasan grup atau afiliasi kelompok. Yang ketiga ini adalah fungsi evaluatif. Nah, fungsi evaluatif ini di mana orientasi nilai itu berfungsi sebagai konsensus dalam sebuah kelompok yang juga mengatur standar evaluatif tentang apa yang dihargai dan apa yang didevaluasi dalam sebuah kebudayaan. Selanjutnya adalah fungsi adaptif, di mana mereka itu menawarkan sebuah prinsip yang bersifat adaptif dalam sebuah lingkungan budaya yang berubah. Selanjutnya adalah fungsi penjelasan. Nah, fungsi penjelasan ini adalah menjelaskan dan memahami sebuah peristiwa ataupun perilaku seseorang di sekitar kita tanpa perlu banyak pemrosesan. Selanjutnya adalah asumsi dasar. Clarkhon dan Stroudbeck mengamati bahwa manusia seringkali mengalami masalah-masalah dasar dalam kebudayaannya. Oleh karena itu, mereka mengajukan 5 pertanyaan tentang masalah pokok manusia secara universal. Yang pertama adalah, apa hubungan manusia dengan alam atau orientasi manusia dengan alam? Selanjutnya adalah, apa yang menjadi fokus manusia dalam kehidupan duniawi atau orientasi waktu? Yang ketiga adalah, apa yang menjadi karakter dari sifat alami manusia atau orientasi sifat alami dari manusia? Yang keempat adalah apa modalitas aktivitas manusia atau orientasi aktivitas, dan yang kelima atau yang terakhir adalah apa modalitas hubungan manusia dengan manusia atau orientasi relasi. Selanjutnya adalah orientasi manusia dengan alam. Nah, orientasi manusia dengan alam ini sering mengajukan pertanyaan, apakah relasi manusia dengan alam itu adalah kontrol, harmoni, atau subordinasi. Nah, sementara orang Amerika Eropa cenderung percaya kepada kontrol terhadap lingkungan alami. Tetapi kelompok etnokultural seperti Asia, Afrika, Latinola, dan juga sebagian penduduk asli Amerika yang berada di Amerika Serikat percaya kepada hidup harmonis dengan alam. Nah, implikasi dari orientasi nilai ini adalah beberapa percaya akan mendapat kontrol atas lingkungan mereka, dan yang lain percaya kepada bahwa hidup itu harus harmonis dan patuh terhadap lingkungan alami mereka. Jadi kesimpulannya adalah jika orang itu lebih cenderung atau percaya kepada mengendalikan alam, maka dia akan memiliki rasa yang lebih kuat terhadap alam itu, sehingga akan menimbulkan self over nature dalam mengendalikan lingkungannya. Sebaliknya, jika orang itu lebih cenderung percaya kepada self with nature atau self under nature, maka dia akan mempunyai sudut pandang yang lebih harmonis ataupun patuh terhadap pendekatan masing-masing dalam menangani lingkungannya.
Nah, yang selanjutnya adalah orientasi waktu atau temporal. Nah, yang menjadi pertanyaan ini adalah apakah yang menjadi fokus duniawi manusia, apakah masa lalu, sekarang, ataupun masa depan? Yang pertama, jika mereka menggunakan orientasi masa lalu, maka mereka akan menghormati dan menghargai para leluhur dan sejarahnya. Selanjutnya, yang kedua, jika mereka menggunakan orientasi masa sekarang, maka mereka akan lebih menghargai apa yang ada di sini dan sekarang, terutama hubungan antar manusia atau relasinya yang sedang berlangsung saat ini. Yang ketiga adalah orientasi masa depan, di mana mereka akan merencanakan jangka pendek ataupun menengah segala sesuatu yang akan ditujunya. Seperti itu. Untuk orang yang lebih cenderung pada masa lalu dan sekarang, maka dia akan cenderung untuk lebih memahami sejarahnya dan konteks latar belakang apa yang membingkainya. Untuk yang lebih cenderung pada saat ini atau masa sekarang, maka penting untuk tahu tentang sejarah yang membuka jalan untuk saat ini. Nah, bagi mereka yang berorientasi ke masa depan, cenderung mereka itu akan meremehkan masa lalu dan mereka bergerak lebih maju ke depan, dan seringkali mereka itu memuliakan pemuda dan mendevaluasi penuaan. Selanjutnya adalah orientasi sifat manusia. Nah, orientasi sifat manusia ini lebih cenderung menanyakan kepada apakah manusia saat lahir mempunyai sifat baik, jahat, netral, ataupun sifat campuran antara baik dan jahat, dan apakah sifat itu bisa berubah. Nah, yang pertama, jika seorang individu itu percaya bahwa sifat dasar manusia itu adalah baik, maka ia akan mudah percaya terhadap orang lain. Lalu, jika individu itu merasa sifat dasar manusia itu adalah jahat, maka ia akan bersikap skeptis dan juga mudah curiga terhadap orang lain. Lalu, untuk yang ketiga itu adalah seorang individu itu percaya bahwa sifat dasar manusia itu adalah netral, jadi lingkungan alam itu akan mempengaruhi sifat-sifat dari manusia. Saya Syarifah Nemo Farera. Selanjutnya ada orientasi aktivitas. Melakukan berarti kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada pencapaian. Perbuatan itu berarti hidup dengan daya emosi. Pantas berarti hidup dengan penekanan pada pembaruan rohani dan hubungan. Contohnya bagi orang-orang Afrika Amerika, mode melakukan berarti memerangi kesengsaraan dan memerangi rasisme melalui prestasi sosial dan aktivisme demi kebaikan masyarakat. Bagi orang Amerika Eropa, mode perbuatan berarti berfokus pada pencapaian nyata untuk keuntungan pribadi, seperti promosi pekerjaan yang didambakan atau gaji lebih besar untuk mengurus diri sendiri dan keluarga dekat. Selanjutnya ada relasional orientasi. Hubungan yang berdasarkan pada individu menghasilkan sikap otonom, diferensiasi, dan kualitas unik dari orang-orang dalam hubungan tersebut. Otonom merupakan sikap kemandirian yang ada pada diri seseorang. Diferensiasi artinya pembeda. Yang dimaksud pada kata pembeda ini adalah seseorang memiliki perbedaan ras, etnis, suku bangsa, agama, dan sebagainya dengan orang lain. Sedangkan kualitas unik dalam diri seseorang merupakan kumpulan dari nilai, karakter, sikap, cara berpikir, dan kebiasaan unik dalam diri seseorang. Selanjutnya ada nilai dimensi organisasi budaya. Menurut Hofstede ada 4 dimensi budaya, yaitu yang pertama ada penghindaran atas ketidakpastian, tingkat di mana anggota masyarakat merasa tidak nyaman dengan ketidakpastian dan ambiguitas. Perasaan ini mengarahkan mereka untuk mempercayai ketidakpastian yang menjanjikan. Selanjutnya yang kedua itu ada maskulinitas versus feminitas. Tingkat maskulinitas adalah kecenderungan masyarakat akan prestasi, kepahlawanan, ketegasan, dan keberhasilan. Feminitas berarti kecenderungan atas kesederhanaan, perhatian pada yang lemah, dan kualitas hidup. Selanjutnya yang ketiga ada individualisme versus kolektivisme. Individualisme adalah kecenderungan dalam kerangka sosial di mana individu dianjurkan untuk menjaga diri sendiri dan keluarganya. Kolektivisme berarti kecenderungan di mana individu dapat mengharapkan kerabat, suku, atau kelompok lainnya melindungi mereka sebagai ganti atas loyalitas mutlak yang mereka berikan. Jadi singkatnya individualisme ini mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan kelompok. Sebaliknya kalau kolektivisme ini mengutamakan kepentingan kelompok daripada kepentingan pribadi. Selanjutnya yang keempat itu ada jarak kekuasaan. Ukuran di mana anggota suatu masyarakat menerima bahwa dalam kekuasaan lembaga atau organisasi tidak didistribusikan secara merata. Selanjutnya ada individualisme dan kolektivisme dalam dimensi inti.
Pada dasarnya, individualisme merujuk pada kecenderungan nilai yang luas dari budaya untuk menekankan pentingnya identitas individu di atas identitas kelompok, hak individu di atas hak kelompok, dan kebutuhan individu di atas kebutuhan kelompok. Individualisme meningkatkan efisien diri, tanggung jawab, dan otonomi pribadi, sedangkan kolektivisme merujuk pada nilai kecenderungan suatu kebudayaan untuk menekankan pentingnya identitas kita atas jati diri saya, hak kelompok atas hak individu, dan kebutuhan dalam kelompok atas keinginan dan hasrat individu. Kolektivisme mengacu pada hubungan ketergantungan antar keluarga, keharmonisan antar kelompok, dan semangat kerja sesama kelompok. Selanjutnya ada dimensi jarak kekuasaan. Dimensi jarak kekuasaan menunjukkan tingkatan atau sejauh mana tiap budaya mempertahankan perbedaan status atau kekuasaan di antara anggota-anggotanya. Hofstede mendefinisikan jarak kekuasaan sebagai tingkat ketidaksetaraan dalam kekuasaan antara individu yang kurang berkuasa dengan individu yang lebih berkuasa di dalam suatu sistem sosial. Masyarakat yang memiliki jarak kekuasaan tinggi akan cenderung mengembangkan aturan, mekanisme, atau kebiasaan-kebiasaan untuk mempertahankan perbedaan status dan kekuasaannya. Sebaliknya, masyarakat yang memiliki orientasi jarak kekuasaan yang rendah cenderung meminimalkan perbedaan status dan mengutamakan kesetaraan. Selanjutnya itu ada dimensi penghindaran ketidakpastian. Penghindaran ketidakpastian mengacu pada sejauh mana anggota budaya merasa terancam oleh situasi yang tidak pasti dan tidak diketahui sejauh mana mereka mencoba untuk menghindari situasi itu. Semakin kuat penghindaran ketidakpastian, semakin besar perasaan ancaman kecenderungan terhadap penghindaran dalam menghadapi situasi baru yang tidak pasti. Adapun dalam penghindaran ketidakpastian terdapat budaya penghindaran ketidakpastian lemah dan kuat. Berikut ini karakteristik dari dasar organisasi penghindaran ketidakpastian yang kuat adalah yang pertama itu sebagian besar organisasi akan lebih baik jika konflik dapat dihilangkan. Yang kedua itu penting bagi manajer untuk memiliki jawaban yang tepat untuk sebagian besar pertanyaan yang mungkin diajukan bawahannya tentang pekerjaan mereka. Dan yang ketiga itu ketika peran masing-masing anggota departemen menjadi uraian tugas yang rumit dan terperinci sangat penting, anggota organisasi penghindaran ketidakpastian yang kuat cenderung mendapat skor tinggi dalam pernyataan ini, sedangkan anggota organisasi penghindaran ketidakpastian yang lemah cenderung mendapat skor yang rendah. Hofstede mengukur sejauh mana budaya dapat menyosialisasikan anggota mereka untuk menerima situasi yang tidak pasti. Anggota budaya penghindaran ketidakpastian yang kuat menempatkan premi asuransi, tunjangan, regulasi, instruksi, dan intensif yang jelas sebagai suatu penghindaran ketidakpastian. Sedangkan anggota budaya penghindaran ketidakpastian yang lemah cenderung mengambil resiko. Selanjutnya itu ada dimensi masculinity dan femininity. Masculinity dan femininity berkaitan dengan nilai perbedaan gender yang ada dalam masyarakat. Masculinity atau femininity dapat dibedakan dengan melihat dari budaya tersebut, di mana masculinity sangat mementingkan keberhasilan, sedangkan femininity sangat mementingkan hubungan antara manusia. Nah, berikut adalah penjelasan lebih detail tentang masculinity dan femininity. Masculinity merupakan pola pikir masyarakat yang membedakan secara tegas peran gender, di mana kaum pria lebih bersifat asertif, kompetitif, serta tegas, sementara kaum wanita diharapkan bersifat lebih lunak, memperhatikan kualitas hidup anak dan keluarga. Secara umumnya, masculinity memiliki nilai-nilai masyarakat yang sangat dominan, yakni keberhasilan dan kemajuan ekonomi, serta uang dan harta benda lainnya dianggap sangat penting. Sedangkan femininity ini adalah pola pikir masyarakat yang tidak tegas membedakan peran masing-masing gender.
di mana baik pria maupun wanita dituntut lebih kompetitif, namun di saat yang sama juga dapat diharapkan dapat kooperatif. Secara umum, femininity memiliki nilai masyarakat yang sangat dominan, yakni peduli dan menjaga hubungan dengan orang lain. Menjaga hubungan dengan orang lain, manusia jauh lebih penting daripada harta. Demikian juga hubungan baik antara manusia, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki peran yang sama. Selanjutnya itu ada dimensi dinamika Konfusianisme. Dimensi dinamika Konfusianisme adalah pola perilaku khas dalam budaya Asia Timur. Konfusianisme masih menjadi filsafat dasar yang mendasari nilai-nilai, sikap, dan perilaku orang Cina. Adapun dua prinsip dari Konfusianisme ini adalah yang pertama itu ada atasan di tempat kerja harus bertindak bijak, dan mereka yang berkedudukan lebih rendah harus menaati atasannya. Yang kedua itu seseorang hendaknya bertingkah dengan penuh hormat terhadap orang tua, melaksanakan suatu kewajiban dan penuh respek, memperlihatkan perbedaan peran. Selanjutnya itu ada struktur sosial yang longgar dan ketat. Budaya dengan struktur yang longgar cenderung memberikan pengalaman yang lebih baik dalam hal konsep jati diri mereka. Sedangkan budaya dengan struktur yang sangat ketat seperti Jepang dan Korea cenderung menekankan moral budaya yang ketat, aturan, dan kombinasi interaksi. Dalam struktur sosial yang ketat, masyarakat diharapkan mengikuti nilai-nilai, norma-norma, dan aturan sosial. Jadi selanjutnya itu ada nilai-nilai, konsekuensi, konsepsi diri, dan interaksi. Jadi dari semua pola nilai yang telah dijelaskan sebelumnya, dimensi inti dari individualisme kolektivisme berkaitan dengan perspektif negosiasi identitas. Jadi yang pertama itu dimensi ini tuh telah diteliti secara ekstensif. Yang kedua itu ini adalah dimensi yang kuat yang tetap menjadi faktor penentu waktu. Yang ketiga itu telah mengumpulkan banyak orang yang melakukan hal-hal empatik tentang perilaku diri dan sosialisasi di berbagai kawasan. Dan yang keempat itu, ini adalah dimensi praktis yang dipahami oleh orang-orang dari berbagai kebudayaan dan kelompok etnik. Selanjutnya itu ada konsepsi diri. Jadi konsepsi diri itu didefinisikan sebagai pandangan tentang diri kita sendiri. Pandangan kita tentang kita berasal dari bagaimana kita memandang diri kita sendiri dalam situasi-situasi tertentu, dan dari pandangan kita terhadap diri kita sebagai anggota dari berbagai kelompok. Konsepsi diri ini juga terkait dengan dimensi nilai inti dari individualisme kolektivisme. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang mandiri dan saling bergantung satu sama lain. Bangunan fundamental individualisme atau kolektivisme terletak pada penekanan relatif pada bagaimana orang-orang di berbagai budaya memandang diri mereka sendiri. Salah satu konsep itu adalah konstruksinya sendiri. Konstruksi diri terkait dengan nilai-nilai budaya, norma, dan komunikasi. Konstrual mandiri melibatkan pandangan bahwa seseorang individu adalah entitas yang unik dengan perasaan, kognisi, dan motivasi yang terpisah. Sebaliknya, konstruksi diri yang saling bergantung melibatkan penekanan pada pentingnya hubungan yang saling berhubungan. Marcus dan Kita Ayame pernah mencatat bahwa orang lebih termotivasi untuk menemukan cara untuk cocok dengan orang lain yang relevan untuk memenuhi dan menciptakan kewajiban dan secara umum menjadi bagian dan berbagai hubungan interpersonal. Orang yang memiliki konstruksi diri independen ingin cocok dengan orang lain, bertindak dengan tepat, mempromosikan hubungannya dengan orang lain, memandu perilaku saling ketergantungan tinggi dalam situasi sosial. Bagi orang Cina, diri adalah hubungan dan sebagai proses pembangunan yang dinamis dalam jaringan hubungan. Dalam budaya Cina,
Hubungan seseorang dengan orang lain adalah bagian integral dari duo, ren, atau melakukan diri sendiri dengan benar dalam bergaul dengan orang lain. Singkatnya, orang Cina tidak pernah memisahkan diri dari kewajiban kepada orang lain dan rasa harga diri orang lain. Cina terkait erat dengan hubungan kerabatan dan sosialnya. Selanjutnya, menurut Triandis pada tahun 1989, ada tiga lapisan konsep diri, yaitu yang pertama diri pribadi. Diri pribadi menekankan pada kondisi yang melibatkan sifat-sifat unik, keadaan atau perilaku orang tersebut. Yang kedua, diri kolektif, mengacu pada kondisi yang menghubungkan gaya presentasi kelompok. Yang ketiga ada diri publik. Diri publik prihatin dengan bagaimana orang lain menggenerasikan diri. Tiga lapisan atau aspek diri ini hadir untuk setiap individu, namun proses sosialisasi budaya dan pengalaman hidup pribadi membentuk konfigurasi lapisan-lapisan ini. Singkatnya, orang-orang dari konstruksi diri yang independen menghargai cita-cita, tujuan, motivasi, dan proses negosiasi identitas dari diri yang tidak terbebani. Selanjutnya, harga diri pribadi dan kolektif. Harga diri dipandang sebagai menepati peran penting dalam negosiasi identitas yang penuh perhatian. Harga diri didasarkan pada kriteria evaluasional dari orang yang ideal dalam kinerja yang ideal dalam jaringan sosial kultural sistem, seperti yang telah diamati oleh Hare pada 1984. Bagi saya, seseorang bukanlah objek alami, tapi artefak budaya. Seseorang adalah makhluk yang telah mempelajari teori. Dalam hal yang dipesan oleh pengalamannya, ada dua realitas primer pada manusia. Hidup adalah susunan orang dan jaringan interaksi simbiosis mereka. Sementara lokus harga diri yang berasal dari diri independen menekankan motivasi berbasis orang. Lokus harga diri yang dihasilkan oleh diri yang saling bergantung menekankan komunikasi berbasis sosial. Yang selanjutnya ada interaksi berbasis universal melawan partikularistik. Sementara orang-orang mandiri dipengaruhi oleh orang lain yang digeneralisasi dalam memerankan peran atau bagian mereka. Orang yang saling bergantung dipengaruhi oleh harapan dan konteks dalam kelompok tertentu dalam melaksanakan perilaku komunikatif mereka. Menurut karya Parson pada tahun 1951, ada dua jenis universalis masyarakat dan partikularistik. Individu yang mandiri cenderung ditemukan dalam masyarakat universal, sedangkan individu yang saling bergantung diri terikat. Untuk anggota masyarakat universalistik, undang-undang atau peraturan harus diperlakukan setiap orang secara setara. Di sisi lain, untuk anggota juga masyarakat khusus, undang-undang atau peraturan dapat dibentuk agar sesuai dengan hubungan spesifik atau kebutuhan dalam kelompok. Praktik kerja universalistik menekankan pentingnya kontrak terperinci dan klausel penalti untuk melakukan kepercayaan bisnis dan ikatan sosial yang erat mempertahankan komunitas kerja. Singkatnya, dalam grup adalah grup yang nilai norma dan aturannya diinternalisasi oleh anggotanya. Sebaliknya, outgroup adalah grup yang nilai normanya dan aturan dampak tidak konsisten dari nilai-nilai di dalam grup dan dipandang sebagai nilai atau atribut outgroup. Namun penting untuk diingat bahwa proses kategorisasi in-group atau outgroup dan perlakuan-perilaku anggota in-group atau outgroup sangat bervariasi antar budaya. Untuk budaya individualistis, interaksi dalam kelompok dan keluar kelompok mengikuti serangkaian perilaku yang terkait dengan identitas yang jelas.